Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Siapa nih ketua kelasnya di sini? Saya Bu. Silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Binika Intan Faradita. Hadir Bu. Oke. Sinta Widya Pratiwi. Hadir Bu. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari materi psikotropika ya. Nah tujuannya yaitu mengkategorikan psikotropika berdasarkan golongan dan efek yang ditimbulkan peserta contohnya. Kemudian siswa mampu menyimpulkan berbagai senyawa psikotropika yang mempengaruhi sistem kerja sel saraf, dan juga siswa ini mampu membuat ajakan menjauhi penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat dengan berupa poster ya. Oke. Nah, di sini ada cuplikan gambar seseorang yang telah menggunakan psikotropika. Nah, bagaimana seseorang biasanya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba ya? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Mungkin itu karena pengguna itu terpengaruh dari lingkungan sekitar, dari pengguna itu sendiri, Ya. dan apabila seseorang itu sedang kayak depresi atau ada tekanan dan butuh pelampiasan Bu, makanya mengkonsumsi itu psikotropika itu. Betul sekali. Kemudian Sinta bisa nambahkan? Ya Bu, mungkin kurang mengontrol diri sendiri dan rasa ingin tahu akan hal tersebut untuk mendapat kesenangan sesaat. Ini akan ditentukan. Tepat sekali. Nah, perilaku mengkonsumsi narkoba itu paling banyak dipengaruhi oleh diri sendiri dan juga lingkungan sosial ya. Oke. Sebelumnya kita telah belajar mengenai sistem koordinasi. Nah, zat psikotropika ini itu dapat mempengaruhi atau mengambil alih total kinerja dari sistem koordinasi tersebut. Siap nggak nih Ibu? Ada game tebak kata tentang psikotropika. Temukan ya 5 kata di sini. Secepat mungkin kalian bisa menemukannya. Itu ada kata amfetamin Bu, Yang mana? yang baris Yang ketiga. atas ini. Oke. Halusinogen. Ya, betul. Ada itu miring sakau. Lalu? Stimulan. Ya. Satu lagi? Ekstansi. Ekstasi, betul sekali. Nah, betul. Ya. Stimulan. Betul sekali. Nah, amfetamin itu zat psikostimulan atau stimulator yang bisa mempengaruhi bahan kimia dalam otak dan saraf yang berkontribusi terhadap sikap hiperaktif dan kontrol impulsif, termasuk obat stimulan. Nah, kalau sakau itu kondisi seseorang pemakaian narkoba yang ketagihan ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan, dia akan mengalami gejala yang berbeda-beda tergantung keparahan dan jenis narkoba yang digunakan. Kalau stimulan itu obat yang merangsang sistem saraf sehingga orang yang menggunakannya merasa lebih percaya diri dan selalu waspada. Nah, contoh obat jenis ini itu kafein, nikotin, kokain, serta amfetamin tadi ya. Kemudian ada halusinogen, adalah orang yang memakainya mungkin akan melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau apa yang dilihatnya itu terganggu. Nah, obat yang termasuk halusinogen itu diantaranya ada LSD, PCP, meskalin, dan juga ganja. Kemudian ada ekstasi, jenis zat yang mengubah aktivitas otak dan menyebabkan perubahan persepsi dan suasana hati, termasuk obat halusinogen. Kemudian ada efek psikotropika bagi tubuh ya.
Di sini itu ada 7 organ manusia. Kalian bisa menjelaskan efek psikotropika bagi organ-organ tubuh ini. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Sinta silakan. Itu mulut akan terasa kering, kaku, dan gangguan bicara. Lidah juga akan mengalami kekakuan dan gangguan sensitivitas lidah sehingga mengakibatkan sulit menelan. Otak, bahaya narkoba pada otak dapat mengganggu saraf dan dapat menyebabkan pengguna mengalami kejang, halusinasi hingga hilang ingatan. Oke. Pencernaan menyebabkan mual dan muntah beberapa saat setelah dikonsumsi. Penggunaan kokain juga dapat mengakibatkan nyeri pada lambung. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi, Intan? Ya Bu, kalau untuk mata, itu matanya menjadi sering merah ya, terus sulit tidur, terus gangguan persepsi penglihatan, dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal bagi dirinya. Terus jantung ya. Kalau jantung saat mengkonsumsi narkoba jenis kokain dan amfetamin dan jenis ekstasi ini dapat menyebabkan peningkatan hormon katekolamin yang mengakibatkan denyut jantung yang menjadi sangat cepat sehingga jantung itu berhenti dan dapat menyebabkan kematian, Bu. Terus untuk hati ini mengakibatkan rusak ya, Bu, jika narkoba ini dikonsumsi secara berlebihan atau terjadi masalah disfungsi sehingga terjadi gagal fungsi hati itu bisa terjadi. Seperti itu. Ini kurang satu ya, kulit. Nggak mau jawab lagi? Oke, Ibu akan jelaskan tentang kulit. Nah, narkoba jenis suntik itu umumnya akan mengalami gangguan yang berhubungan dengan kulit ya. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah gangguan kulit, lainnya infeksi pada kulit. Biasanya gangguan pada kulit terjadi pada mereka yang menggunakan narkoba dan bisa dilihat dari bekas lebam di tangan akibat suntikan dari narkoba itu sendiri. Next, Ibu akan menjelaskan mengenai mengapa seseorang sulit terlepas dari psikotropika. Yang pertama, otak itu adalah pusat komunikasi besar yang menyampaikan pesan bolak-balik untuk mengatur apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan melalui neurotransmitter seperti dopamin, neuroadrenalin, dan serotonin. Kemudian psikotropika akan mengakibatkan dopamin dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kegiatan pengaktif dopamin lainnya seperti makan dan seks. Kemudian ketika dopamin dalam jumlah besar dilepaskan, otak itu akan mengalami kesulitan menjaga produksinya dan dapat kehabisan dopamin pada sementara waktu. Nah, setelah itu, otak akan kembali memproduksi dopamin dan suasana hati kembali normal. Kemudian otak dan tubuh pecandu telah beradaptasi dengan efek yang tercipta dari psikotropika tersebut. Ketika mereka putus penggunaan psikotropika, mereka akan mengalami sakau tadi ya. Kemudian pecandu itu akan sulit melepaskan penggunaan psikotropika. Begitu. Jadi narkoba itu bersifat habitual, candu, dan toleran. Nah, sifat-sifat ini membuat penggunanya sulit untuk berhenti karena muncul rasa ingin mengkonsumsi secara terus-menerus dan menambah dosis. Nah, terlebih ketika narkoba berhenti dikonsumsi, muncul efek withdrawal dan menimbulkan rasa sakit luar biasa sehingga pengguna membutuhkan lagi narkoba. Kemudian ada yang mau ditanyakan tentang apa yang Ibu telah jelaskan tadi? Saya, Bu. Oke, silakan silakan. Izin bertanya, yaitu pengertian dopamin itu apa ya, Bu? Oke, dopamin itu adalah hormon yang membawa pesan senyawa kimia pada otak dan mempunyai banyak fungsi seperti sebagai salah satu hormon kebahagiaan dan kesenangan diri, terlibat dengan motivasi memori dan mengatur gerakan tubuh. Seperti itu. Udah jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya ini ada dampak buruk penggunaan narkoba.
Nah, yang pertama ini ada gangguan fisik. Ini terlihat ya, fisik dari Jeffrey Nicole sudah berbeda 180 derajat. Nah, kalau gangguan fisik dampak buruk penyalahgunaan narkoba pada gangguan fisiknya itu, toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Nah, rasa sakit ketika berhenti memakai narkoba, kemudian mempercepat atau memperlambat denyut nadi dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Kemudian ada gangguan psikologis. Nah, psikologis ini gangguannya seperti ketergantungan psikologis, gangguan mental dan emosional, kemampuan berpikir rasional menurun drastis. Kemudian ada dampak buruk pada ekonomi. Ya ini narkoba itu kan membutuhkan biaya yang lebih besar demi memenuhi ketergantungannya. Kemudian negara itu dan masyarakat akan dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya, kesehatan dan juga kesempatan pendidikan. Kemudian yang terakhir ada dampak buruk sosial. Pada sosial ini berpengaruh pada kesehatan masyarakat, terutama penularan HIV dan hepatitis B akibat penyalahgunaan atau penggunaan alat narkoba secara bersama. Nah, kemudian rusaknya hubungan kekeluargaan dan juga pertemanan. Oke, sekarang waktunya diskusi ya tentang soal LKPD yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Di sini kan ada 3 pertanyaan. Silakan Sinta untuk menjawab, kemudian nanti Intan bisa menambahkan atau menanggapi atau ada komentar gitu. Silakan Sinta. Baik Bu, yaitu pertanyaan pada nomor 1, yaitu faktor apa saja yang dapat menyebabkan skizofrenia. Yaitu faktor yang dapat menyebabkan yaitu faktor biologi seperti komplikasi kelahiran, infeksi, hipotesis dopamin, hipotesis serotonin, struktur otak dan juga faktor genetik. Oke, bagaimana struktur otak yang dimaksud menjadi penyebab skizofrenia ini? Otak pada penderita skizofrenia ini tuh terlihat berbeda ya Bu dengan orang normal. Kayak ventrikelnya tuh terlihat lebih melebar, terus penurunan massa abu-abu dan beberapa area tuh terjadi peningkatan maupun penurunan aktivitas metabolik. Gitu. Pemeriksaan mikroskopis dan jaringan otak ini ditemukan sedikit perubahan juga dalam distribusi sel otak yang timbul kayak pada masa prenatal. Karena tidak ditemukannya sel glia biasa timbul pada trauma otak setelah lahir kayak gitu sih Bu. Oke, selanjutnya nomor 2. Baik, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis skizofrenia yang kalian ketahui. Skizofrenia paranoid, hebefrenik, katatonik, sederhana, tak terdiferensiasi, residual, dan senstopatik. Oke, bagus sekali. Kemudian nomor 3 lanjut. Apa saja pengobatan yang dapat dilakukan pada penderita skizofrenia? Pengobatan yang dapat dilakukan bagi penderita menurut Prabowo 2014 belum ada pengobatan dalam masing-masing subtipe skizofrenia, namun dapat dilakukan penatalaksanaan. Tujuan utama dari penatalaksanaan skizofrenia adalah mengembalikan fungsi normal klaim serta mencegah kambuh. Mungkin yang dimaksud penata laksanaan oleh Sinta tadi itu maksudnya itu kayak terapi farmakologi, terus terapi elektrokonvulsif atau ECT, terus ada pembedahan bagian otak, terus ada perawatan di rumah sakit, terus kayak psikoterapi gitu sih Bu. Oke, terima kasih ya Sinta dan juga Intan. Bagus sekali jawabannya. Dari apa yang telah kalian jawab tadi itu ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau itu kan kayak
gejalanya apa sih Bu dari skizofrenia ini? Oke, skizofrenia ini tuh memiliki gejala positif dan juga negatif ya. Kalau gejala positifnya dapat berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan adanya perubahan perilaku. Nah, saat mengalami delusi, pengidapnya kerap kesulitan untuk menentukan mana realita dan khayalan, serta mempengaruhi cara berperilaku. Nah, sedangkan ketika halusinasi, masalah yang paling umum adalah mendengarkan suara yang tidak ada. Kemudian gejala negatifnya seperti hilangnya sifat dan kemampuan yang biasanya terdapat pada diri orang normal, seperti hilang konsentrasi, jam tidur yang berubah, kemudian hilang minat dan motivasi hidup, tidak mau bersosialisasi, serta tidak nyaman saat bertemu orang lain. Oke, setelah diskusi tadi, silahkan Intan untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Jadi tadi kan membahas skizofrenia. Skizofrenia itu adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya itu mengalami delusi, terus halusinasi, kayak pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Skizofrenia ini dapat disebabkan oleh faktor biologis maupun keturunan. Saat ini belum ada pengobatan sih yang untuk menyembuhkan penyakit ini, namun untuk mencegah penyakit ini kambuh itu dapat dilakukan berbagai penata laksanaan yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih Intan, bagus sekali. Nah, psikotropika itu kan merupakan golongan obat yang diresepkan untuk pengobatan pada masalah gangguan mental. Nah, obat ini itu bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, psikotropik yang biasa digunakan dalam pengobatan skizofrenia adalah antipsikotik. Antipsikotik itu akan dapat berefek kecil terhadap peningkatan resiko kematian seperti efek ekstra piramidal dan hipotensi. Semakin tingginya peresepan obat psikotropika terhadap berbagai populasi dan menyebabkan peningkatan tantangan untuk pemberian resep yang harus efektif dan aman serta menunjukkan ukuran dari suatu kualitas pengobatan. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini tentang psikotropika itu, psikotropika itu memiliki dampak positif dan negatif ya. Apabila disalahgunakan akan berefek negatif bagi tubuh. Nah, selain itu, psikotropika itu juga bermanfaat di bidang pengobatan medis sesuai persepan dokter tentunya. Oke, materi hari ini sudah selesai. Ibu akan menugaskan poster dengan tema cara meninggalkan kecanduan atau menjauhi psikotropika. Formatnya ukuran A4, desainnya bebas sesuai kreativitas, tidak boleh mengandung unsur sara, dan juga format filenya itu dapat JPG dan juga atau PNG. Contohnya itu seperti ini ya, kreatif ya, yang kreatif. Ini ada contoh yang lain. Oke. Oh ya, selain membuat poster, kalian itu harus membuat resume hasil belajar ya, supaya kalian itu benar-benar paham materi hari ini. Dengan menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu akan berikan, seperti apa itu psikotropika, ada beberapa golongan psikotropika tersebut, bagaimana zat aktif di setiap golongannya dan apa contohnya, kemudian bagaimana pengaruh psikotropika terhadap sistem saraf, jadi apa saja dampak seseorang yang menggunakan narkoba, lalu bagaimana kiat sebagai generasi muda untuk menghindari penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke, sekarang sudah selesai materi hari ini. Terima kasih ya anak-anak telah aktif dalam diskusi, menjawab pertanyaan dan juga bertanya seperti itu. Kemudian silakan ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.